Halo semua, perkenalkan saya Nia Octavia Simangkir dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal deret ganjil seperti soal yang tertera di sini. Buatlah sebuah program dalam bahasa C dengan ketentuan program meminta sebuah masukan berupa bilangan asli atau bulat positif, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Program akan menolak jika yang dimasukkan adalah 0 ataupun bilangan bulat negatif. Namun jika yang dimasukkan adalah bilangan asli atau bulat positif, maka program akan menampilkan deret bilangan ganjil sebanyak angka yang dimasukkan beserta total jumlah dari data yang sudah ditampilkan tersebut. Lalu di sini ada dilampirkan bagaimana input dan outputnya nanti. Oke, kita masuk ke bagian code-nya. Di sini saya sudah membuat bagian awalnya. Lalu kita mencoba deklarasikan variabel yang akan kita gunakan, yaitu di sini misalnya saya menggunakan n, i, dan variabel jumlah. Lalu saya definisikan jumlah terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke bagian inputannya. Scan R persentase dalam variabel n. Harusnya di sini ada. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kondisi pertama, yaitu ketika yang dimasukkan adalah bilangan positif. N-nya lebih besar dari 0. Kita masuk ke bagian nya I sama dengan 0 dan I lebih kecil dari N, maka I akan bertambah 1. Lalu untuk mencetaknya, D untuk menampilkan integernya, lalu persen C untuk komanya nanti. Lalu selanjutnya 1 sebagai angka pertama yang akan muncul, dan kita masukkan rumusnya di sini. I dikali 2. Lalu kita buat kondisi untuk menampilkan komanya nanti. I lebih kecil dari N kurang 1. Jika ya, maka dia akan menampilkan koma. Namun jika tidak, maka dia akan menampilkan spasi saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian jumlah. Menampilkan jumlah. Pembatas baris itu jumlah dengan saja ya, biar sesuai dengan sama persen D untuk integer. Lalu kita masukkan rumus untuk Sn ketika deretnya ini aritmatika ganjil ini ya, N dikali N atau N pangkat 2. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke kondisi lainnya jika sudah selesai. Yaitu else ini akan muncul ketika bilangan yang kita masukkan itu n-nya kurang dari atau sama dengan 0. Program hanya menerima bilangan asli. Oke.
beri return 0. Oke, coba kita jalankan. Coba kita masukkan jumlah sukunya 3. Di sini ada tertulis 1, 3, 5. Ada 5 bilangan ganjil. Tapi sebelumnya sepertinya ada yang salah di bagian petiknya. Saya lupa. Yang saya masukkan ini petik 2, harusnya petik 1. Oke. Kita coba jalankan lagi. Masukkan jumlah suku yang kita mau, misalnya 3. Dia akan menampilkan 1, 3, 5, dan jumlahnya 9. Fungsi komanya tadi, fungsi kondisi untuk komanya ini, ketika dia adalah suku terakhir agar tidak menampilkan si komanya lagi. Seperti itu. Jadi dalam penerapannya, kenapa ini bisa seperti ini, misalnya kita masukkan bahwa n itu adalah 3 seperti yang ada di sini. 3, apakah 3 kita masuk ke if-nya? Apakah 3 lebih besar dari 0? Jika ya, maka ia masuk ke for-nya, bagian for-nya. Lalu i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, lalu i akan bertambah terus. Akan dicetak seperti ini. 1 ditambah karena tadi sudah sama dengan 0, maka 0 dikali 2 berarti 0. Berarti 1, lalu apakah 1 lebih kecil dari 3 dikurang 1? Ya, maka diberi koma. Lalu selanjutnya di print jumlahnya n dikali n. Kita tahu untuk deret bilangan ganjil itu jumlahnya itu seperti ini 9. Lalu kalau 1, 3, 5, dan 7, maka hasilnya akan 16. Lalu selanjutnya dia akan 25. Jadi dia akan berturut-turut 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan 5 kuadrat. Jadi saya membuat rumusnya n kali n. Seperti itu. Jika kita memasukkan jumlah sukunya 0 atau min 3, maka dia akan masuk ke bagian else-nya. Sehingga akan dicetak program hanya menerima bilangan asli, coba lagi seperti itu. Kita run kembali, lalu kita tes untuk yang else-nya, yaitu ketika bilangan yang kita masukkan adalah 0 ataupun bilangan negatif. Oke. Kita masukkan 0, maka yang keluar sebagai outputnya adalah program hanya menerima bilangan asli, coba lagi, seperti yang ada di lampiran soalnya, output lampiran soalnya. Lalu jika kita coba run lagi untuk bilangan negatif, misalnya negatif 3, dia juga akan mengeluarkan output program hanya menerima bilangan asli, coba lagi. Seperti itu. Untuk memasukkan angka yang lebih besar, misalnya 9, maka outputnya itu akan 13579 dan jumlahnya itu adalah 81, seperti yang ada pada lampiran soal ya. Dan saya coba juga hilangkan koma di akhir ini tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.